peserta Jambore Nasional. Halo semuanya, perkenalkan saya Brigita Purbaning Tias dari kelas 8B nomor absen 6. Saya selaku koordinator kelompok 6. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Elizabeth Rizaberiana Wardoyo dari kelas 8B absen 13. Biasa aku dipanggil Tirsa. Di sini aku sebagai anggota. Halo semua, perkenalkan nama saya Kakak Utama, biasa dipanggil Kaila. Kelas 8B absen 16, saya sebagai anggota. Halo semua, perkenalkan nama aku Syarminia Sundoro, biasa dipanggil Sharon. Aku dari kelas 8B absen 27. Aku berperan sebagai anggota kelompok. Sebelum itu, apa sih arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, arti Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu, yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi hakikat bangsa Indonesia yang tetap satu kesatuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Inggris, Jambore berasal dari kata jambore yang artinya sebuah perayaan atau pesta besar yang melibatkan massa yang banyak dan riuh. Jambore Nasional itu mempertemukan para pramuka penggalang dari seluruh Indonesia pada sebuah perkemahan besar yang diselenggarakan oleh Koordin Nasional. Di Jambore Nasional, para pramuka itu mengikuti berbagai kegiatan yang bersifat rekreatif dan edukatif, yang artinya menghibur tapi tidak ketinggalan unsur pendidikan. Kegiatan antara lain olahraga, upacara, ajang sana, games, kuis, malam api unggun seni, dan sebagainya. Menurut Tempo.co Jakarta, sebanyak 11.000 pramuka penggalang dari seluruh daerah Indonesia berkumpul di bumi perkemahan dan geraha wisata pramuka di Bubur, Jakarta Timur. Mereka akan mengikuti Jambore Nasional atau Jamnas yang ke-11 bertema ceria, berdedikasi, dan berprestasi yang berlangsung pada 14 Agustus hingga 21 Agustus 2022. Hari ini upacara pembukaan bertepatan peringatan Hari Pramuka yang ke-61. Ketua Koordin Nasional Gerakan Pramuka Budi Waseso mengatakan tujuan Jamnas untuk membentuk sikap dan perilaku, meningkatkan kemandirian, keterampilan, persatuan dan kesatuan pramuka penggalang, kata Budi Waseso dalam siaran pers. Koordin Nasional Gerakan Pramuka Sabtu 13 Agustus 2022. Perkemahan Jamnas yang berlangsung 1 pekan ini diarahkan upaya pembinaan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Perkemahan ini tetap bersifat rekreasi agar mengutamakan unsur edukasi, inovasi, dan produktif. Unsur itu dasar dan metode kepramukaan dalam bentuk permainan, diskusi, simulasi, dan kompetisi. Kegiatan itu antara lain keterampilan kepramukaan, peran pramuka dalam kampung pengembangan berkelanjutan, kampung teknologi, kegiatan petualangan, forum penggalang, permainan persaudaraan, dan wisata edukasi di Jakarta. Sebagai umat Nasrani, gereja tidak menuntut umatnya meninggalkan nilai-nilai luhur, adat istiadat, dan kebudayaan bangsa. Sebaliknya, gereja mengajarkan bahwa apa saja yang baik dan luhur harus dipelihara dan dikembangkan. Hal ini sejalan dengan hukum Kristen mengenai taat kepada Tuhan dan dengan ajaran Konsili Vatikan II tentang kebebasan beragama. Peran serta umat Katolik di dalam kehidupan masyarakat bertumbuh pada keyakinan iman dan keyakinan kewarganegaraannya terhadap kedaulatan Tuhan yang Maha Kuasa. Terdapat sekian banyak pribadi-pribadi dan kelompok yang mau mengamalkan tugas-tugas keagamaannya tanpa hambatan. Oleh karena itu, tiap orang Katolik harus mau berusaha, 1. Taat dan mengamalkan ajaran agamanya di dalam masyarakat. 2. Menjunjung tinggi kebebasan beragama semua warga masyarakat. 3. Membina semangat toleransi terhadap orang atau kelompok yang beragama lain. Dan 4. Malah memupuk kerukunan, komunikasi, dan kerjasama dalam suasana kekeluargaan dan persaudaraan dengan semua golongan di masyarakat. Nasionalisme merupakan sikap atau semangat yang harus dimiliki setiap warga Indonesia dalam mencintai tanah airnya. Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang tumbuh karena adanya persamaan nasib dan sejarah, serta
kepentingan untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis, dan maju dalam suatu kesatuan bangsa dan negara, serta cita-cita bersama guna mencapai, memelihara, dan mengabdi identitas, persatuan, kemakmuran, dan kekuatan atau kekuasaan negara bangsa yang bersangkutan. Dari kegiatan Jambore Pramuka tersebut, kita harus saling menghormati dan menghargai antara satu sama lain. Karena supaya menciptakan suatu persatuan dan kesatuan, karena di Jambore ini kita harus berkolaborasi antara satu sama lain tanpa memandang suku, ras, bahasa, dan agama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus melaksanakan sikap nasionalisme ini di lingkungan manapun. Contohnya saat di sekolah, kita tidak boleh saling membeda-bedakan dan tidak saling merendahkan mengenai perbedaan yang ada. Sedangkan di rumah, kita harus menghargai dan menghormati nasihat dan ucapan atau perkataan orang tua. Sikap nasionalisme yang harus diterapkan saat pada Jambore nasional adalah saling menghargai dan menghormati, menghargai pendapat teman satu regu, memiliki rasa persatuan meski berbeda agama, suku, dan budaya, memiliki rasa toleransi terhadap teman satu regu maupun regu lain, dan menghargai dan mendukung pendapat ketua regu ataupun ketua. Syarat-syarat supaya kegiatan Kebinekaan Tunggal Ika tersebut dapat terwujud dengan saling menghormati, membantu satu sama lain, tidak saling menjatuhkan, dan saling menjalin kebersamaan. Kendala dan masalah yang dihadapi kaum muda sangat besar dengan masih ditemukannya berbagai masalah sosial dan mulai menurunnya semangat kebangsaan, longgarnya ikatan persatuan dan kesatuan bangsa, serta minimnya tekad bela negara di kalangan kaum muda. Intinya, Jambore adalah kegiatan untuk mempersatukan seluruh keberagaman Indonesia walaupun tidak mengenal satu sama lain. Jambore diharapkan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan generasi muda Indonesia sebagai negara multikultural atau masyarakat majemuk dan pluralisme, memiliki arti penuh dengan keberagaman, nilai budaya, ras, etnis, bahasa, dan sejarah yang berpadu menjadi satu sebagai kebiasaan daerah setempat yang tersebar di seluruh wilayah NKRI. Kita sebagai generasi muda harus mendukung persatuan dan kesatuan bangsa dari hal kecil, yaitu dengan bergotong royong, toleran kepada keberagaman masyarakat, mengikuti kegiatan pramuka, dan mengembangkan wawasan Nusantara. Marilah memperkuat Persatuan dan kesatuan Indonesia. Indonesia bukan negara intoleran. Indonesia negara damai.